Halo, jumpa lagi di AHA, Algoritma Hidup Akademi. Bersama saya, dosen tanpa nama, beserta Kang Poci, asdos kesayangan kita. Dengan buku absen mautnya. Kalau biasanya ujian ada open book, kalau kita open boleh makan. Mau ngopi boleh, makan pizza, nasi padang, martabak juga boleh. Mau sambil klesotan, apalagi boleh. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang cukup menarik dan cukup jarang dibahas gitu ya. Meskipun sering digunakan atau dikutip gitu. Yang kita beri judul unfair advantage atau keuntungan yang tidak adil. Kalau di bahasa gaul kan mungkin namanya ulti ya. Tiap orang punya ultinya masing-masing gitu ya. Skill ulti. Hal ini sering kita dengar pada motivasi, video-video di sosial media, masuk YouTube ya. Selain mindset, investasi, spiritual, ya ini adalah unfair advantage. Yaitu adalah apa sih kehebatan Anda? Tingkatkan kehebatan Anda, minimalkan kelemahan Anda. Kalau nggak bisa diapain kayak muka gitu, ya kalau nggak bisa operasi plastik ya permak dikit-dikit lah, pakai filter juga bisa. Unfair advantage memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah unfair advantage yang merupakan hal biologis atau fisik seperti tampang, bentuk tubuh, suara, merdu atau ya males gitu ya, IQ atau kecerdasan, terus ya bawaan, gen mungkin ya, ada kebule-bulean mungkin, kearap-arapan, campuran gitu ya, matanya belok atau sipit, kalau Cina ya matanya sipit. Atau yang kedua, hal yang agak spiritual atau goib seperti hoki, aura, karisma gitu ya, mukanya kelihatan baik banget gitu ya, cocok buat jadi penipu. Atau gigih gitu ya, jadi debt collector. Tipe yang ketiga adalah keluarga atau privilege. Nah ini yang banyak orang-orang yang kaya karena memang ya keturunannya sudah kaya 7 turunan gitu ya. Apalagi keturunan vampir gitu ya, nggak mati-mati, nggak meninggoy-meninggoy ya, jadinya 7 turunannya nggak habis-habis. Atau berhubungan dengan sosial, seperti saudaranya terkena, yang misalnya saudaranya artis ya dia ikut-ikut lah gitu ya, pansos, panjat sosial. Temannya mungkin dapat memberi pekerjaan, jadi partner bisnis yang baik gitu ya, atau malah menghancurkan, yang menggiring untuk malah terjun ke main binomo atau jubol gitu ya, judi bola, judi online. Wah terlalu, tobat. Atau pasangan hidup kita, kayak untuk jadi kaya gampang, yang cewek yang cantik silakan cari suami yang kaya gitu ya, bisa jadi itu kan kalau dari faktor individu. Kalau unfair advantage yang lain yaitu adalah dapat dibagi menjadi 3, yaitu adalah harta, tahta, dan wanita. Harta itu berarti ya kekayaan atau aset fisik gitu ya, modal, uang, aset misalnya punya bisnis dan lain-lain. Tahta ya jabatan, koneksi, atau backingan gitu ya. Dengan wanita ya seperti yang sudah kita bahas tadi ya, lebih mengarah kepada fisik. Masalah tampang, apakah tampan atau minta ditampar, mukanya ajur-jur gitu. Dan pengelompokan berikutnya yang menjadi unfair advantage di zaman modern ini yaitu adalah skill. Kalau dulu misalnya bahasa Inggris itu sudah dianggap unfair advantage gitu ya. Satu ngomong nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, nggak bisa diterima di perusahaan bonafit atau luar negeri, nggak bisa belajar di luar negeri atau beasiswa luar negeri. Tapi kalau sekarang unfair advantage dari skill yaitu adalah berurusan dengan coding, terus digital gitu ya, bagaimana cara membuat video, promosi, marketing, digital marketing, desain gitu ya, desain animasi gitu. Yang berikutnya yaitu adalah night down. Nah night down ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama terkenal karena hal baik, bagus. Yang kedua terkenalnya karena hal yang jelek-jelek. Ya itu ya kadang bisa bagus tapi lebih banyak nggak bagusnya gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya unfair advantage? Unfair advantage ini sebenarnya adalah bahasa keren atau bahasa setengah atau full micin gitu ya, nggak usah setengah, nggak pakai setengah-setengah, langsung full micin. Dari yang namanya diferensiasi atau faktor pembeda yang biasanya akan diajarkan pada saat kita belajar tentang bisnis. Anda supaya tokonya tidak dapat gampang ditiru, bisnis Anda tidak gampang tiru, Anda harus punya pembeda yang susah sekali untuk ditiru. Tapi apa itu benar?
Saya akan beri contoh seperti ini. Anda kenal mungkin enggak ya, tahu lah minimal ya. Gordon Ramsay gitu ya. Chef terkenal dengan Hell Kitchen-nya. Tampang garang, bule. Jago masak, suka marah-marah gitu ya. Tatoan. Mirip Chef Juna berarti ya. Dan Chef Juna sudah agak baik lah, itu setengah acting, busuk-busuk. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah bila Anda meniru 100% seperti Gordon Ramsay atau Chef Juna, Anda pasti menjadi orang yang terkenal dan memiliki kekayaan, popularitas, dan restoran yang terkenal Gordon Ramsay atau Chef Juna? Jawabannya tidak. Atau misalnya contoh lain seperti Uncle Roger, ya, yang komedian yang sukanya mengkritik cara masak orang. Bila mana Anda menggunakan formula yang sama, apakah Anda dapat terkenal dan sekaya Uncle Roger? Jawabannya juga tidak kan sobat. Apa ya terus yang membedakan mereka dengan kita? Bila mana kita dapat membuat sesuatu hal yang sama atau mirip gitu ya, nyontek gitu ini, tapi kok beda bumi dan langit gitu hasilnya. Karena pada diri mereka ada yang namanya magic, seperti Anda tersihir. Ini bukan masalah itu ya, pesugihan, bukan. Ini kita mengatakan soal lagi-lagi branding, mau tidak mau. Tapi branding yang satu langkah lebih maju atau pemahaman dan pemaknaan kita terkait branding. Branding adalah masalah persepsi. Ini berarti adalah masalah psikologi. Apa yang dipersepsikan seseorang mungkin tidak sama dengan kenyataan yang ada. Namun percayalah, bila mana seseorang tidak mau tahu apa yang nyata, tetapi mereka akan melakukan pembenaran tentang apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, termasuk padahal persepsi dan branding yang Anda miliki. Siapa Anda senyatanya tidak terlalu penting bagi seseorang, tetapi apa yang diyakini seseorang, Anda itu siapa? Itulah yang akan dianggap sebagai kebenaran, dalam tanda petik kebenaran mutlak. Lalu bisa saja itu hanyalah pencitraan. Makanya masalah seperti flexing, dan masalah di sosmed yang tampilannya wow banget gitu ya. Padahal ujung-ujungnya ya setengah tipu-tipu gitu ya. Ada yang menggunakan modus itu ya sewa jet, sewa tas mewah dan lain mobil mewah, menggait untuk melakukan penipuan. Dan tidak jarang yang kena tipu juga gitu ya. Metodenya sama, banyak yang melakukan, tapi juga banyak juga korban. Jadi ini antara caranya terlalu ampuh atau orang-orang di dunia Indonesia maupun di luar negeri itu gampang dikibulin. Tapi saya percaya, mahasiswa AHA, Algoritma Hidup Academy, adalah mahasiswa yang cerdas dan anti gopoh. Jadi ya jangan maulah dikibulin. Nah, untuk sesi terakhir saya akan membahas sedikit tentang SWOT gitu ya. Analisa SWOT. Analisa SWOT adalah analisa yang mungkin teman sudah diajarkan pada SMP, SMA, atau kuliah. Itulah strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Bila mana kita mengambil contoh toko HP misalnya, Anda mau bisnis toko HP. Apa yang akan membedakan Anda dengan toko HP lainnya? Anda mungkin tidak dapat mengatakan saya memiliki garansi lebih banyak gitu ya, karena garansinya ya dari merek masing-masing. Selama Anda tidak jual barang KW atau barang black market, servisnya di service center. Harga ya ngeceknya sedikit-sedikit. Jadi sebenarnya bila mana Anda dapat membranding toko Anda dengan cukup baik, warnanya cerah, ada peraganya, mungkin ada SPG-nya gitu ya, sedikit gratisan ya berarti ya. Terus penjualnya ramah, ya kurang lebih hampir mirip-mirip lah. Ada toko yang jelek banget, misalnya penjualnya ketus, tokonya gelap, gak terpercaya, barangnya mungkin palsu atau stoknya nggak ada gitu ya, bayarnya ribet, ya itu yang lain lah. Yang mengatakan yang standar sampai agak tinggi lagi sana. Kurang lebih ya sama semua. Tinggal Anda sudah berpengalaman pernah beli HP di sana, maka Anda akan mengetahui, oh ya, toko ini dapat dipercaya. Disinilah letak apa yang ingin saya katakan. Tapi kalau toko HP yang agak nyeleneh ya itu ya Bad Ponsel gitu ya, yang apa karyawan ceweknya oke gitulah ya, yang terkenal di TikTok. Apa yang ingin saya katakan pada kesimpulan mata kuliah kali ini? Ya adalah unfair advantage merupakan ilusi yang ada. Bila mana Anda pernah belajar statistika, Anda pasti mengetahui bila mana yang paling banyak itu adalah orang yang biasa-biasa aja. Apakah orang biasa aja yang nggak ada yang pintar, nggak ada yang bisa
memiliki skill yang jago gitu, bisa. Dan mungkin mereka tidak dapat melakukan monetisasi atau mempromosikan diri mereka. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa itu adalah faktor tambah dan faktor kali. Kalau mengikuti rumusnya Pak Tung Desem, misalnya Anda itu dapat membuat hamburger yang enak melebihi hamburger mahal. Mungkin itu dikatakan sebagai faktor tambah. Jadi kalau Anda jualan hamburger dengan rasa standar, misalnya kita beli nilai 5, Anda ini dapat jual hamburger dengan nilai 8. Tapi karena Anda tidak bisa promosi sama sekali, hamburger Anda basi semua. Jadi dikalikan faktor kalinya mungkin cuma 1 atau bahkan mungkin setengah atau 0 gitu ya. Ya disinilah kita harus memahami apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Tidak ada yang mengatakan bila mana Anda akan sukses bila mana Anda hanya jago pada satu hal, jagonya sampai mentok lagi. Hal tersebut bukanlah hal yang baik. Tapi Anda harus mengerti, Anda harus dapat menganalisa, Anda harus sadar gitu. Jangan kebanyakan tidur. Anda harus tahu apa yang harus Anda lakukan, apa yang Anda butuhkan. Entah itu skill, tim, saluran distribusi, mungkin link gitu ya. Atau ya tempat Anda untuk mencari rezeki, mencari pendapatan, atau mungkin yang mau mengembangkan usahanya gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan konsumen baru, bagaimana dapat menciptakan produk baru, atau bagaimana cara meningkatkan produk baru gitu. Hal tersebut tidaklah mudah. Namun yang akan saya katakan lagi, bila mana Anda mencari unfair advantage Anda sebagai senjata andalan Anda yang Anda anggap sebagai holy grail, Anda akan kecewa. Misalnya, seorang mengatakan, oh saya ini cantik. Ada banyak sekali orang yang menganggap diri mereka cantik. Tapi cantik aja tidak akan membuat Anda sukses. Harus misalnya cantik plus gabungkan, kombinasikan. Dunia ini bukanlah hal yang terlalu simpel, tapi sebenarnya juga tidak kompleks-kompleks. Yang parah adalah kita mengkomplekskan hal yang sebenarnya simpel dan menyimpulkan hal yang sebenarnya kompleks. Atau bahkan mungkin tidak memikirkan dan tidak mau tahu hal-hal yang harusnya kita lakukan. Seperti yang sering saya katakan, kuantitas tanpa kualitas sama aja bohong. Kualitas tanpa kuantitas juga bohong. Maunya jadi YouTuber atau promosi di Instagram. Saya mencari bagaimana caranya membuat 100 postingan, nabung 100 postingan yang sangat baik gitu ya. Ya Anda tidak akan belajar. Ikuti prosesnya, berproses, di suatu waktu renungkan, evaluasi, tingkatkan sedikit. Jangan terlalu ngoyo, seperti yang video yang sudah saya sampaikan gitu ya. Gunakan energi 50% saja untuk keseharian Anda. Pada saat 1 minggu atau 1 bulan itu, joslah untuk menggunakan 90%. Dengan lakukan evaluasi yang baik, dengan menggunakan energi yang baik, maka Anda dapat menghasilkan hasil yang efektif dan lebih efisien. Ya, sekian mata kuliah kita hari ini. Dimana mahasiswa-mahasiswa merasa terbantu, silakan jangan lupa untuk membayar SPP, yaitu adalah subscribe, like, dan komen. Oke, penutup kali ini saya sangat singkat saja. Silakan absen di Astos kesayangan kita, Kang Poci, dan sampai jumpa di video mata kuliah selanjutnya. Mahasiswa Algoritma Hidup Academy, mahasiswa yang cerdas, anti gopoh, sehingga dapat mengetahui, dapat mengevaluasi apa yang harus saya lakukan. Jangan cuma dengar katanya orang, jangan cuma takut, jangan cuma kecewa. Ayo kita harus jadi kuat, jadi cerdas. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Kelas bubar.